Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Denny Ahmad Sofyan, Muhammad Rizky Nugraha, dan Jaidatullah Sabir. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi bisa masak. Yang pertama ada tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen SKPL ini adalah sebagai dokumen spesifikasi kebutuhan pengembangan perangkat lunak dalam hal memudahkan masyarakat untuk mencari resep. Dokumen ini dirancang sebagai bahan acuan dalam pengembangan aplikasi bisa masak. Next. Selanjutnya ada cakupan produk. Bisa Masak adalah aplikasi mobile apps yang kelompok kami rancang sebagai aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam mencari resep. Masyarakat di sini mencakup semua kalangan, muda atau tua, serta laki-laki maupun perempuan. Aplikasi Bisa Masak tidak hanya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kuliner. Orang dari luar profesi tersebut dapat memakainya. Next. Terus ada perspektif produk. Aplikasi Bisa Masak bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencari resep makanan dan minuman. Aplikasi ini dapat menampilkan macam-macam resep makanan dan minuman yang dicari oleh user. Chef dapat mengadakan live yang berisi Q&A seputar kuliner. Selain itu, Chef juga dapat menambahkan resep pada aplikasi. User dapat mencari resep, dapat menyimpan resep, dapat menampilkan resep, dapat melihat video tutorial masak, dapat join live chef, dan dapat berlangganan. Selain itu, admin juga dapat menambahkan resep dan maintenance aplikasi. Next. Selanjutnya ada fungsi produk. Aplikasi kami dapat memudahkan pengguna untuk mencari resep. Fokus utama dari aplikasi ini adalah resep, bahan makanan, dan cara memasaknya. Resep bisa dicari berdasarkan judul resep atau bahan makanannya saja. Selain resep, aplikasi juga menyediakan fitur live chef bersama dengan chef yang sudah bersertifikat agar pengguna dapat menanyakan hal mengenai dunia kuliner langsung kepada ahlinya. Untuk pengguna premium atau berbayar, akan mendapatkan konten eksklusif tutorial seperti masterclass atau kelas memasak dengan beberapa materi yang selalu diupdate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny. Selanjutnya ada kelas dan karakteristik pengguna. Nomor 1 ada admin. Hak aksesnya adalah yang pertama mengelola aplikasi pada bidang server. Yang kedua mengelola konten yang berisi video tutorial, berita, dan resep. Lalu nomor kedua ada pengguna. Hak aksesnya adalah yang pertama mengatur dan mengedit profil, lalu selanjutnya mencari resep yang dibutuhkan, memutar video tutorial masak, mengganti password, menyimpan resep yang telah dipilih, mengkostumisasi tampilan aplikasi, menambahkan resep, dan mengakses konten premium jika sudah berlangganan. Lalu yang ketiga ada chef. Hak aksesnya adalah mengakses fitur yang ada di aplikasi, seperti pengguna yang tadi, dan juga dapat memulai live untuk sesi tanya jawab secara daring. Lalu selanjutnya ada lingkungan operasi. Kami berencana untuk membuat aplikasi ini dapat diakses melalui Android ataupun iOS dan juga di web browser yang ada pada smartphone. Aplikasi ini memang dikhususkan untuk pengguna smartphone karena ketika memasak, apabila user menggunakan device yang lebih besar daripada smartphone seperti laptop atau PC akan mengalami kesulitan apabila dibawa ke ruangan masak tentunya. Lalu ada batasan perancangan dan implementasi. Aplikasi kami masih berbentuk desain aplikasi saja, belum dapat direalisasikan. Desainnya kami buat menggunakan Figma. Lalu aplikasi ini ada beberapa konten yang berbayar, maka tidak semua user dapat mengakses konten yang ada di dalam aplikasi Bisa Masak. Hanya user yang sudah melakukan pembayaran saja yang dapat mengaksesnya. Lalu yang terakhir, jika diakses melalui web browser pada smartphone atau handphone, aplikasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Next-nya ada asumsi dan dependensi. Kurang menguasai cara pembuatan aplikasi web di Android maupun iOS. Untuk Android maupun iOS.
karena diperlukan pembelajaran yang lebih untuk mengetahui cara pembuatan aplikasi web untuk Android maupun iOS. Lalu ada modal untuk hire Chef. Bekerja sama dengan Chef bersertifikat tidaklah murah. Perlu suntikan biaya yang lumayan besar untuk memulai aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada antarmuka pengguna. Ada beberapa laman di antarmuka pengguna kita. Yang pertama adalah laman utama. Lalu ada laman search, laman login, laman lupa password, laman sign up, laman verifikasi, laman pengguna, laman chef, laman live chef, laman join live chef, laman resep, dan yang terakhir ada laman setting. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, Jahid Atalah Abir. Ya, untuk fiturnya akan saya tampilkan bersamaan dengan visualisasinya ya. Oke, langsung aja kita ke Figma. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi aplikasi ini bisa diakses meskipun kita tidak login dan atau sign up. Namun ketika kita tidak login dan sign up, ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses seperti komen atau mengupload resep. Ya, di sini di laman utamanya itu ada untuk live ya. Jadi ini tuh untuk live chef tadi yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan saya. Lalu untuk ini adalah tombol atau jika gambar ini diklik, ini akan langsung terhubung kepada kanal berita yang menampilkan berita terkait. Lalu di sini ada recommended resep. Ini adalah resep yang akan muncul setiap hari dan akan diupdate setiap hari tergantung temanya apa. Lalu kita masuk saja langsung ke fitur utamanya, yaitu fitur searching ya. Nah, fitur search di sini ada dua cara, yaitu dengan cara mengetikkan judul masakannya atau minumannya yang ingin dicari, atau kita bisa hanya memasukkan bahan-bahannya saja seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah dicari, nanti akan tampil hasil resep-resep yang ingin dicarinya itu. Ada beberapa resep pasti dari satu judul makanan. Nah, ada ratingnya di sebelah kanan, lalu ada lambang video tutorial. Jika tidak ada lambang bulat seperti ini, berarti tidak ada video tutorialnya. Namun jika ada bintangnya, berarti video tutorialnya atau resepnya itu adalah resep yang diunggah oleh chef, yang berarti adalah konten yang berbayar. Seperti itu. Lalu seperti ini tampilan resepnya, ada deskripsi umum resep, ada profil pengunggah, lalu ada bahan-bahan, ada langkah-langkah, ada fitur komen, lalu ada juga tombol pintasan untuk ke video tutorialnya. Seperti itu. Nah, lalu kita kembali ke layar utama. Nah, di laman utama ini harusnya ini ada tombol download save resep ya, yang bisa diakses juga di sini di laman pengguna. Lalu di sini ada kumpulan video tutorial juga. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk live chef, jika diklik seperti ini, ada kumpulan chef-chef yang sedang live. Lalu untuk di profil penggunanya di sini, nah di sini ada tampilan profil, ada info profilnya di sini, juga bisa mengeditnya kita untuk mengkustomisasi tampilannya. Lalu ada save receipt sama dengan tombol yang tadi di laman utama, lalu ada search history, nah lalu ada start premium. Nah, jika diklik ini kita akan langsung dihadapkan beberapa pilihan untuk membayar premium, untuk menjadi akun premium seperti itu. Nah, lalu ada sign up dan login. Nah, untuk tampilan sign up-nya seperti biasa, kita diminta nama, email, password, lalu kita konfirmasi passwordnya. Lalu ada login ya, ada login. Nah, ini seperti biasa. Nah, jika lupa password, kita bisa klik forgot password. Nanti kita akan diminta email, lalu akan diberi verifikasi kodenya, lalu kita akan mengganti dengan password yang baru. Seperti itu. Nah, yang seperti sudah teman saya bilang tadi, chef
bila kita chef, kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, namun perbedaannya, chef bisa memulai sebuah sesi live seperti itu. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Lalu ada antarmuka perangkat keras ya. Jadi di aplikasi ini kita membutuhkan kalau Android itu OS-nya minimal versi 4.4. Kalau iOS itu versi 6 ya. Lalu ya smartphone ini harus memiliki RAM yang minimal 1 GB dan layar smartphone minimal HD. Lalu ada antarmuka perangkat lunak. Bisa masak ini terhubung ke kanal berita yang ada di laman berita tadi ya, di laman utama. Lalu bisa terhubung juga ke email dan Gmail untuk beberapa fitur seperti forward password dan sign up. Antar komunikasinya juga bisa masak itu memiliki servernya sendiri ya, server bisa masak. Ya itu diperuntukkan untuk sesi live gitu ya, sesi live chef. Nah, lalu untuk requirement non fungsionalnya ya untuk atribut kualitasnya yang jadi fokus utama di sini adalah fitur pencarian resepnya, yaitu yang memiliki pencarian resep hanya menggunakan beberapa bahannya saja. Lalu fokus yang kedua adalah fitur tutorial yang dibuat oleh chef bersertifikat. Lalu ya ada requirement legal. Nah, requirement legalnya seperti itu ya. Ada surat edaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2016. Lalu ada pasal 1 angka 9 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, dan juga ada daftar kata-kata sukarnya. Daftar kata sukar ini hanya kita masukkan join live chef saja, yang berarti ya itu tadi kita sebagai pengguna dapat mengikuti sesi live yang diadakan oleh chef. Nah, seperti ini data flow diagramnya. Data flow diagramnya itu kita ubah ke foto dulu supaya bisa di zoom ya. Nah, seperti ini. Data yang masuk tuh ada identitas tuh untuk chef, user, admin juga bisa. Nah, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, admin dapat mengakses seluruh fitur yang ada di sini karena untuk pemeliharaan juga. Lalu user itu dapat mencari resep juga dengan mengetikkan resep. Dan nanti akan dicari di database-nya. Lalu ada chef juga yang bisa mencari resep juga dan mengetikkan resepnya. Lalu ada melihat resep yang itu juga aktivitas ini juga berhubungan dengan database resep, dan resep ditampilkan di fitur ini seperti itu. Lalu ada melihat tutorial ya. Tutorial di sini ada database-nya sendiri, tutorial video. Lalu ada juga save resep ya. Save resep ini adalah pengunduhan resep, data flow-nya seperti ini. Lalu ada add resep. User juga bisa menambahkan resep berhubungan dengan database resepnya. Lalu ada juga ini apa namanya, fitur premium ya. Itu tadi berhubungan dengan database premium user. Untuk join live-nya sendiri itu berkaitan dengan chef dan pengguna, hubungannya antara dua itu. Lalu untuk subscribe itu tadi untuk diperuntukkan untuk database premium user juga dan beberapa fitur lain. Seperti itu data flow-nya. Ya, kita balik lagi.
Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, sekian. Terima kasih.